balik lagi di Selectapod Season in the Sun. Hah? Season in the Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan salam itu adalah sunnah. Betul. Menjawabnya adalah kewajiban. Betul. Aku nggak mau membebani orang. Bagus. Masih bersama paman-paman yang tidak bisa dandan tapi taunya dandan Kokoro Hikareteku. Yoi. Kokoro Tomo. Beda ya? Ya, jadi kita mau ya udah kan udah selesai sama openingnya, udah ketahuan dong maunya Ya, apa. pasti gitu. mau ngomongin Dragon Ball. Nggak semua orang tahu pun. Bener juga. Masa sih? Dan itu sebenarnya lagu pas kapan sih? Pas Season yang 2 atau bukan yang pertama kan? Enggak. Pertama kan Tapi populernya justru dipakai di GT. Masa Dragon itu Ball diulang? GT? Tapi Di GT kan dipakai enggak lagi. dianggap Iya, kanon. nggak dianggap, kanon, tapi dipakai di GT juga. Kalau yang pertama sama yang kayak di Indosiar kan? Iya, abis Orang itu pun datang. Iya. Nah, itu bener. tapi Iya. di Z itu Chala Head Chala sama Chala Head Dandan Chala. Kokoro. Oh, Z itu Chala. Oh, iya. Jadi zaman dulu itu kan kita baca komik Dragon Ball ya, dan komik Dragon Ball bisa kita bilang one of all time best komik juga ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, sampai sekarang kan. Tapi zaman dulu tuh kita baca komiknya. Komik itu yang nerbitin Alex Media Komputindo ya. Iya. Itu juga one of the first komik yang diterbitin oleh Alex Media ya. Selain Kung Fu Boy sama Dragon Ball, Iya. Candy. Oke, pertanyaan gue adalah sebenarnya Raja Wali Graffiti dulu atau baru Alex dulu? Alex Paul lah. Alex dulu ya? Alex Tetap. fix. Masa Iya kan? Alex dulu ya? Ya, lu gak baca dari awal ya? Lu ibunya baru sih ya? Gue dulu itu ada di Sleepy Jaya, ada toko buku graffiti. Heeh. Heeh. Bukan Jadi- Raja Wali kan? Makanya isinya itu Raja Wali Graffiti. Wow. Dan dia kan si Raja Wali Graffiti itu kan lebih lebar, lebih gendut kan? Iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya Dragon Ball itu hampir mirip sama keluarnya sama Kung Fu Boy di Indonesia ya. Bukan Oke. di Jepangnya itu. Jadi dari tahun kayak early 90s mungkin kita kelas 3 tuh tahun berapa? 92 gitu. 92 Udah ada tuh 91 keluar ya benar. Di segitu. kuliah gua kuliah ya itu banyak. Itu udah ada, dan itu belum ada Raja Wali Graffiti ya. Raja Wali Graffiti tuh kayaknya baru waktu lawan sel-sel gitu baru keluar deh. Oh berarti hitungannya Oh enggak. Dari awal juga ya? Dari awal juga. Yang Sun Wukong itu kan putri itu kan dari awal. oh iya nama-nama Spike. salah itu ya. Jadi namanya nih biar semua tahu juga. Emosi saya. Son Goku itu Sun Wukong, anaknya Son Gohan, Wufan, Burma, putri, Piccolo, Spike. terus si Yamcha, Nah gue lupa tuh siapa namanya. Tapi Vegeta kan? Vegeta. Vegeta, Kalau Vegeta. Vegeta, Siapa? Yamcha itu Lockpin. Lockpin. Kalau Tenshinhan? Tenshinhan tuh. Han Tenshin. Tapi ya sedikit trivia dulu pernah ada movie Cina Oh iya. Dragon Ball yang musuhnya waktu itu masih Pirafu. Nah, si itunya Oh, Hong Kong lama banget ya. Hong Kong lama banget. Yang Dragon Gokunya baju merah itu kan seragam masih. Iya. Iya. Oh, Nah, itu panggilannya si Yamcha emang si Lockpin juga karena waktu itu Lockpin gue itu doang yang kedenger. Sisanya gue enggak tahu. Teksnya Apa juga mungkin karena bahasa Mandarin itu ada pakai itu. Nah, jangan-jangan itu tuh adalah nama-nama ini deh, translatean Cina gitu. Ya bisa jadi. Mungkin emang Sun Gokong itu tuh legenda si monyet itu ya. Itu namanya Gokong apa Wukong? Tahu enggak pernah tahu kan? Wukong. Wukong. Tetap Wukong. Wukong. Yang gua Jadi tahu. jadi enggak ada yang ngasih nama Gokong. Nggak ada. Kita tahu Gokong dari mana? Sun Gokong tuh dari mana? Film. Saya berasa bodoh. Kayak gue pernah lihat di Wikipedia tuh kayaknya emang mirip-mirip jadi Sunukong gitu. Sunukong gitu. Mungkin Sampai kali jadi ya. Sun Gua kurang Gokong. tahu. Mungkin Jepang nyebutnya Gokong. Tapi susah juga karena kalau kita ngomong bahwa Dragon Ball komik-komik awal Goku itu emang kayak Wukong. Iya, Goku Iya. emang Iya kan? based Based on on si ini. Dia punya buntut, dia bisa Dia punya jadi Kinton. Kinton Dia juga. punya tongkat yang bisa panjang pendek. Mio-Ibo kan ya. Ya, Kayak gitu. Tapi Jadi emang- secara komiknya emang pertama kali gue baca dulu kan gue suka banget Kung Fu Boy. Kung Fu Boy itu kan realistis lah. Iya, Ya. iya. Gua baca, Masa? ya Kung Fu penumuk tulang atau apa? gue pernah nyoba. Pasti paling suka buku keempat. Apa? Pasti paling suka buku keempat. Karena Yannya bajunya kebuka. Disambet. Gue cuma pikir kalau lo ngomong Kung Fu Boy itu gue inget yang ada
karakter yang bisa muter kayak angin topan gitu tapi ada namanya Sion gitu. Iya, tapi lo bayangin angin puyuh. Ya, dia kan muter ya. Iya. Tapi palanya diem. Enggak muter juga. Muter juga semuanya jadi. Jadi dia di dalam juga pusing dong. Enggak, cuman dia hebatnya itu. Hebatnya dia enggak pusing. Enggak, maksudnya kepala diam itu badannya seluruhnya berputar, tapi kepalanya itu berputar pada porosnya. Jadi kelemahannya dia tuh itu diserang dari di atas atas sama Jimmy. porosnya. Jadi kayak gangsing. Aduh. Jadi Kung Fu Boy itu bahas Dragon Ball ya. Balik Dragon Ball. Untung angin puyuh. Coba telur puyuh. Kolesterol. Anjing. Cuman hebatnya di Kung Fu Boy itu dalam penyampaian kata-kata itu cepet. Mereka tiap kali jurus kan ngomong. Jadi dia kan cepet ya. Jadi, Gue berulang. Bukit. Tapi Dragon Ball pertama nggak ada jurus ya? Dia nggak ngomong kan? Jurus. Iya, Dragon Ball. Buku ke-1. Nggak, kita ngomong Dragon Ball awal. Emang Ada. Goku udah Kamehameha. Bukan Goku. Yamcha. Yamcha? Fufuken. Iya. Tapi itu nggak di buku pertama kan? Hah? Bukan di buku pertama. Kedua ya. Ketemu Yamcha itu kedua ya. Iya, kedua. ya. Jurus Roga Fufuken kalau di Raja Wali Graffiti namanya taring harimau misalnya. Serigala. Iya, serigala. Jurus taring serigala yang kayak gini kan? Iya. Stand-nya kayak gini. Jujur itu sebenarnya keren sih. Keren. Yamcha tuh buat Yamcha kalau ukuran manusia bumi orang keren. bumi keren. Dia paling kuat orang bumi, dia kan siapa? Krillin. Lili. Oh enggak dong, Muten Roshi. Oh iya. Bener. Tapi yang makin kesini Tenshinhan kan manusia bumi kan? Iya. Manusia bumi. Tetap masih kuat Muten Roshi. Dari Tenshinhan? Iya. Masa sih? Iya. Dia bikin Udah di kanon, udah di official dibilang mungkin karena udah terusan sampai Dragon Ball Super ya akhirnya ketahuan bahwa Muten Roshi itu sekuat apa. Gitu. Iya. Jadi karena di Battle Galaxy waktu para ini yang udah super ya. Iya, yang super nih ya. Jadi para jagoan ini ngelawan dari universe lain. 76 kan? Muten Roshi itu ngalahin banyak loh. Iya. Sekuat itu untuk ukuran kakek-kakek yang konon katanya udah berapa ratus tahun. Iya. Dia kan minum ramuan air awet muda ya. Air Dia minum air awet muda. Dan dihabisin. Dihabisin. Itu ngambil dari Menara Karin nih. Iya, Menara Dihabisin. Nah, balik lagi ke buku pertama ya, abis baca Kung Fu Boy yang serius gitu, ketemu yang konyol, yang nggak jelas, yang nggak ada logikanya gitu kan. Jadi suka-suka gitu. Jadi kalau misalnya gue tuh bingung banget nih. Dan gue juga anak kecil posisinya waktu itu kan. Si pertama nih yang gue bikin konyol, kenapa kalau ada yang jorok-jorok keluar hidung, darah dari hidung. Mimisan. Itu pertama kali dikenalin dengan Dragon Ball. Maksudnya pertama kali dikenalin dengan budaya kayak gitu dari Jepang kan. Nah, kedua kalau ngelawak gubrak. Oh iya. Atau terjengkang. Mulut gede. Mulut gede. Terus juga si Ranci itu pernah nembakin si Muten Roshi pakai senjata Uzinya itu terus. Lah ini kok nggak mati? Gue nggak tahu itu. It's just a joke gitu kan, kayak gitu. Ya gitulah. Pokoknya dari perpindahan itu dari serius ke itu jadi lucu banget gitu. Tapi gue rada lupa deh. Jadi sebenarnya gue mau nanya, Dr. Slump pernah ada terjemahan Indo gak sih? Dr. Slump. Ada. Raja Wali Graffiti. Oh tapi Raja Wali langsung. Betul. Gak pernah ada Alex. Kalau zaman sekarang ada. Alexnya gue nggak tahu, tapi dulu itu Raja Wali. Oh pantesan, jadi emang dulu orang lebih tahu Dragon Ball duluan. Iya. Baru Dr. Slump. Emang Dr. Slump duluan ya? Duluan. Oh, Desa Penguin itu Desa Penguin itu duluan. Jadi kalau lo yang kayak atau yang itu yang bayi angel gitu tuh. Dan Arale itu kuat banget sebenarnya. Arale itu kuat banget. Karena Yajirobe kalah sama dia. Iya. Vegeta kalah sama dia. Anjing serius. Serius. Dulu waktu di komiknya itu jadi tengah-tengah itu out of nowhere dan gue nggak ngerti pada saat itu, gue belum ngerti crossover kan. Jadi di tengah-tengah kok tahu-tahu ke Desa Penguin, tahu-tahu ada karakter-karakter baru terus ditinggal gitu. Nah baru years later gue tahu itu kerjanya Akira Toriyama juga. Yang sebelumnya kan. Nah, dan gue baru tahu sekarang sebelumnya. Iya itu bukan Dragon Ball dulu ya. Jadi emang Goku pernah mampir ke Desa Penguin kan? Ketemu Arale waktu masih kecil kan? Dan diselamatin. Goku tuh diselamatin. Pas lawan di tower yang android berapa tuh yang Frankenstein tuh. Nah, diselamatin Goku di situ. Retriban. Oh, itu Arale. Arale yang nyelamatin dia. Oh, kan baik itu Hachan. Diseret di salju gitu. Hachan baik kan? Iya, tapi tadinya kan jahat. Oh, tapi disadarkan lah. Program gitu ya. Gitu.
Nah terus di buku-buku awal lagi yang seru apa lagi kalau dari lo kan awal-awal tuh baca karakternya itu loh yang kuat loh, dari Krillin yang tadinya licik gitu kan sampai jadi bestie gitu kan. Goku yang gak bisa ngebedain perempuan sama laki-laki. Terus yang dibawa ternyata Putri Duyung. Iya. Tapi kalau dibilang menangnya Dragon Ball itu karena karakter development, karena dia udah kepanjangan, ngerti gak sih? Kita kalau ngikutin terus kelihatan perubahannya dari apa ke apa. Tapi let's say kita gak ngebahas di situ. Yang buat menurut gua keren dan unik lucunya Dragon Ball dari awal tanpa perlu berubah dulu ya. Yang awal-awal tiap karakter itu udah absurd dan udah goblok dari awal ya. Ngerti gak sih? Goku dengan apa, Kulilin awalnya apa, nih awalnya apa. Ya oke, kita seneng lihat perubahan mereka jadi mature dan yang kita tahu sekarang ya. Cuman awal kan perwakilan-perwakilannya dan gua gak ngerti Toriyama ini ya Sensei Toriyama semoga rest in peace. Cuman yang gua gak tahu adalah dia tuh dulu kepikiran dari mana ya menyimengnya absurdnya dia ya. Yang diingat gak episode yang perampokan bank dengan si geng kelinci? Itu the best Dragon Ball. Ditinggal di bulan. Nah, sekarang pertanyaannya udah sampai Dragon Ball Super, dia gak diturunin dari bulan loh. Loh, main karakter aja kelupaan. Ranci kelupaan. Oh iya, saya lupa ada karakter itu. Gitu. Iya, itu beneran dilupain aja. Beneran kelupaan. Padahal seksi. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal seksi, kalau lo ingat di buku berapa belas gitu, yang waktu Lanci tinggal bareng sama sebelum tinggal bareng lah. Jadi kan si Muten Roshi kan selalu ngomongnya gitu kan. Berikan saya satu wanita. Kukulin. Itu di buku 3. Buku 3 Bang. Udah minta itu kan. Udah. Akhirnya kan dapat Lanci. Itu syarat mereka jadi murid kan. Akhirnya ada Lanci. Lanci bisa dibilang tinggal di rumah itu jadi pebokat kali ya. Iya. Ya Muten Roshi udah dapat. Iya. Terus dia bela-belain kan bikin seragam buat Ranci kan. Oh iya. Terus sampai Krillin sama Goku pakai yang sama gitu. Sama-sama seksi. Itu seragam pertama di manga mungkin ya. Itu ada yang salah tuh. Nah, itu gue lihat ya harusnya udah selesai kan ceritanya Muten Roshi, maksudnya dalam arti ya udah dia udah dapet gitu, cuman kelupaan akhirnya udah. Cuman kan terakhir kan dibilang kan melupakan si Sensei Akira, ngelupain Ranci tuh karena dibikin cerita Ranci tuh pergi ngejar Tenshinhan. Gitu. Padahal Tenshinhannya ada juga ya. Iya. Ada lagi juga. Lupa. Pas Tenshinhan balik Ranci mana ini? Tenshinhan masih apes kok, dia masih ditemenin sama si siapa tuh babi dan kucing yang bisa berubah itu. Puaru. Bukan. Uron. Ulong. Ya kan ada kucing yang bisa terbang itu. Itu Puar, itu temennya Yamcha. Puar kan Yamcha tadinya kan. Iya. Bisa berubah-berubah juga kan. Kalau Ulong kan sendiri tadi kan. Iya, tadi sendiri. Dia bisa jadi robot, keren loh robotnya. Tapi kita kuah bakso kemanasan. Kuah bakso. Itu padahal gue masih kecil tuh. Keren juga ini kenapa gak jadi robot terus. Tenaganya sama. Nah, ini mengenai translation tuh kan suka aneh-aneh dan bukan translation aja, adaptasi. Pertama komik Jepang dari kanan kiri jadi kiri kanan. Benar. Pertama, yang kedua nih mengenai censorship. Jadi itu ada adegan sebenarnya gue nggak ngerti, baru ngerti sekarang adalah ketika si Son Goku itu pernah nyolong celana dalamnya Burma gitu untuk cari tahu Burma cewek apa cowok kalau nggak salah ya. Celana dalamnya dibuka udah gitu. Nah, pernah si Burma itu nge-flash dibuka roknya gitu ke atas, ke sini ke Muten Roshi. Tapi di komik Dragon Ball Rex Media Komutindo kayaknya disensor jadi dipakein celana. Celana hot pants atau pendek gitu gimana? Iya, celana pendek. Jadi dia buka gini pakai celana pendek terus si Muten Roshi hidungnya keluar darah gini. Kenapa kan pakai celana gitu. Nah, years later gue baru tahu lihat gambar aslinya sebenarnya itu pantatnya Burma terus saya ngeliatin cuma digituin. Lo inget enggak itu? Iya, tahu. Iya, ingat. Lo mikir lo gimana? Ya dulu sih gue pikir kok pakai celana pendek aja masih udah gitu. Mungkin gitu. si Muten Roshi-nya gitu aja udah ngaceng, udah sama ceros. Kayak pas yang si Ulong berubah jadi Burma yang buka ini. Iya. Ya kak, sayangnya gue udah tahu sih itu maksudnya apa. Dan gue udah tahu itu disensor. Ya berhubung era-era Dragon Ball juga udah ada City Hunter sih beredar di sini. Iya, benar. Jadi gue udah tahu itu sensor kalau gue. City Hunter tuh Raja Wali Gravity. Raja Wali Gravity dulu awalnya. Gak pernah, baru setelah berapa kayak modern baru ada yang. Gue baca City Hunter telat sih. Emang ada Alex? Ada Alex tahu, kemarin. tapi gue baca City Hunter bukan Alex, mungkin
Publisher mana? Kayak emang nggak ada di Alex sih kayaknya. Zaman dulu ya. Zaman dulu nggak ada. Nggak ada di Alex kan. Nggak ada. City Hunter cuma ada di Raja Wali Graffiti doang. Sama Sensei yang kayak majalah itu. Ya Sensei. Itu jahat loh bro, yang majalah itu. Oh iya. Itu kan satu majalah cuman kayak satu chapter, sementara kan Sensei kan satu Iya, buku tebal berapa Itu chapter. bukan Raja Wali Graffiti kan? Awal Raja Wali. Itu bukannya Hong Kong, Sensei yang itu. Enggak. Sama kayak Street Fighter. Raja Wali Graffiti. Jadi kayak majalah gitu yang gede gitu kan? Oh. Cuman tipis, ngeselin. Iya. Gitu. Lo ngapain baca sih orang udah di TV? Apa? Oh enggak, maksudnya lebih enggak disensor kan? Oh iya. Yang usus terburai-burai segala macam gitu. Kampret emang. Nah terus nih ada yang lucu lagi nih. Pertama nih di Dragon Ball nih. Dan Kaiichi Budokai kan itu-itunya Bali kan. Ya. Itu karena emang baru pulang dari Bali. Nah gue sangka kan kok mirip Bali gitu. Ternyata yang beneran Bali ya. Dia habis pulang liburan dari Bali akhirnya. Jadi inspirasi untuk bikin Bali. Nah, Sensei Akira tuh kerennya apapun yang dilihat inspiratif dimasukin ke cerita dia tapi masih lucu, masih nyambung. Iya. Sama kayak ini, gue pas gue tesis gue kan Retribon ya. Ini anjing nih Kiki nih anjing nih. Tesis lo Retribon. Judul tesis lo apa? Judul tesis lo? Fenomena Retribon di Dragon Ball. Iya. Itu lo ngomongin apa sih? Itu lo ngebacot apa beneran sih? Nah, ada teknis Fenomena Retribon dalam Dragon Ball. Komik Dragon Ball. Sayang berarti tesis lo gagal ya. Iya, gue bilang gagal, gue gak setuju karena Dragon Ball terakhir yang superhero kan dari bener masih berlanjut ceritanya. Tesis lo belum selesai. Harus direvisi. Gue wisudanya 2018. Gak bisa superhero kemarin keluar. Baru lagi kan baru. Tesisnya Retribon. Ya terus. Lupa saya tadi ngomong apa? Ya, Retribon. Fenomena Retribon yang Jenderal Blue homo. Dia sebenarnya nggak homo, flamboyan aja, flamboyan. Iya tuh bener. Sebenarnya Jepangnya dia flamboyan kan? Iya. Dia gak homo kan? Enggak, flamboyan. Cuman dia agak risih kalau deket cewek gitu. Iya. Enggak, dulu masih kecil kita nggak tahu bedanya homo sama bencong sama apa gitu kan. Iya tadi lu mau cerita apa Nyet? Ya lupa gue tadi apa ya dia. Ya udah gue aja yang cerita. Ya udah. Jadi balik ini apa namanya? Retribon. Bukan yang di Bali apa? Oh di Bali Tenkaichi Oh iya. Budokai. Saya gue yang pas gue tes kemarin gue tanya gini. Kil sadar nggak Pendeta Karin itu inspirasi Sensei Akira dari mana? Buddha. Bukan. Kayak kucing, ya kan? Pakai tongkat. Kucing ini kucing. Umurnya 800 tahun. Ring a bell. 800 years. Siapa? Nggak tahu. Gitu. Master Yoda. Anjing gitu. Gue pas gitu ketemu lawannya kan kamu gitu. Iya. Oh iya, Empire Strike Back ya Master Yoda di situ ya. Iya, tahunnya sama. Iya kan? Iya. Oh iya ya, tahunnya sama. 800 tahun. Iya. Sama-sama bikin umurnya segitu. Ya filmnya juga keluar bareng Star Wars itu sama. Iya. Komik itu sama. Gitu. Jadi anything yang dia lihat itu dibikin lucunya. Dibikin lucunya. Nah, gitu. kalau misalnya Mr. Popo tuh kan dia pembantunya Dewa Karin. Dia kan hitam tuh. Agak Oh, kita mau ngebahas itu. Yakin mau bahas itu. Kan gue nanya. Iya. Enggak ya? Yaudah. Enggak. Itu sih sebenarnya kan emang apa dari dewa Hindu atau emang jin atau apa sih sebenarnya pengambilan gambarnya karakternya yang si hitam itu. Karena kayak India gitu. Iya, emang ada dari mana diambil. Jadi bukan diambil. karena enggak ada hubungan sama slave. No, I don't think so. Slavery gitu. Kira kalau mau ngomong goblok-goblokan slavery ya. Atau mungkin aja kan kita ngelihat orang Asia ngelihat slavery gitu enggak sesensitif orang sono gitu. Enggak sih, kita ngomong soal joke aja. Ini part of a joke. Dalam arti sama halnya kayak Amerika dulu waktu buat film kalau orang negro pasti yang hitam bibir doer. Kartunnya gitu atau di komik gitu. Sama. Jadi Toriyama kalau lo lihat basis karya dia dari Dr. Slump. Dr. Slump. Orang negronya begitu. Doer gitu ya. Bibirnya tebel. Terus kupingnya kayak monyet di sini gede. Iya. Karena emang ya udah. Soalnya di Asia Timur itu nggak ada masalah sama black apa. Nggak ada. Itu kan masalah Amerika dan Afrika gitu ya. Slavery mereka aja yang pusing kita sendiri. aja kan sampai tahun berapa kalau ngomong pemain basket yang jago yang negro kita nyantai aja nyebut negro karena kita nggak ada masalah sama nggak ada niat jauh gitu sama nggak ada intensi kesana pun. Saya nggak ngerti kita cuma negro karena sebutnya emang negro kan orang negro gitu kan. Dan bahkan kayak misalnya ada karakter Namu gitu kan yang di Tenkaichi Budokai yang di Afrika kekurangan air. Itu bukan India.
Afrika. Oh, bukan India. Gitu. Oke, India ya, terus. Dia nyari hadiah tuh cuma buat beli air gitu. Padahal udah sumur. Dikasih kapsul. Pas menang, ini ambil aja air supaya banyak kita ada sumur. Ngapain dari awal ikut? Jadi gue rasa karena intentionnya aja. Lagi pula juga kalau sebelum Dragon Ball pun gitu. Ya kita misalnya lihat lagi di Dr. Slump itu kurang nyela dan lucu apa aja. Ada Clint Eastwood. Oh gitu. Ada Superman pakai skateboard. Iya. Iya kan? Terus mau lebih adil, ya udah kita buat goblokan deh alien pantat. Iya. Itu yang Superman agak-agak bantet itu kan? Iya, bantet. Dia gak bisa terbang, jadi dia pakai skateboard. Di Tenkaichi Budokai itu ada yang lucu banget tuh. Di Tenkaichi Budokai pertama ya, pertama di Dragon Ball. Lawannya Kuririn ingat enggak? Oh iya, si siapa yang bau itu? Bakterian. Nah, akhirnya dia menang karena Kuririn gak punya hidung. Oh iya juga. Gak punya hidung kan. Itu ya jurusnya dia masukin tangannya ke sini. Iya, masa sini gini. Ayo. Ada gue jijik sumpah. Dan waktu itu gue gak ngerti karena gue masih kecil. Titik gue belum bau. Berarti apa ya? Gue gak ngerti emang bau ya titit ya. Iya, akhirnya sama Son Goku dibilang apa namanya? Kuririn, kamu gak usah kebauan, kamu gak punya hidung. Kamu kan tidak berambut dan tak berhidung. Iya. Dan gue yang masih kecil masih mikir, kok bisa napas ya? Iya juga. Karena I didn't get the joke at that time gitu kan, masih kecil gitu kan ya. Dragon Ball ngajarin yang tolol-tololan kayak gitu. Tapi lucu loh bahwa di era itu pun kita bisa suka musuhnya loh. Dragon Ball tuh menurut gue saking kerennya, gak cuma jagoannya doang yang kita senang. Iya. Emang siapa ya? Red Ribbon tuh keren-keren, Captain Silver, General Blue. Itu lo aja yang suka Red Ribbon lo aja. Enggak juga loh. Menurut gue salah satu yang karakter klasik yang menurut gue ya favorit sih si Kelinci ya. Kelinci tuh gue demen. Sama Tao Pai Pai. Tao Pai Pai tuh menurut gue keren loh. Apalagi yang dia jadi robot tuh keren tuh. Ya. Cyborg. Tao Pai Pai Cyborg itu. Dodon Paye. Sayangnya cuma sekali nongol udah kalah dia kan. Emang dia Red Ribbon nih? Dia awalnya Red Ribbon. Dia kan mercenary sebenarnya. Iya, mercenary. Dia yang bunuh yang ngalahin si General Blue. Dia kan kalah sama dia. Itu yang si bapaknya Upa siapa namanya itu? Aduh. Ada bapaknya itu kan yang orang Indian juga. Itu juga ada tahu-tahu ada orang Indian. Nah, karena menurut gua desain Tao Pai Pai itu kayak Chinese Kung Fu Master zaman dulu tau. Ada karakter fighting yang mirip sama dia. Ada ya? Lau Chan, Virtua Fighter. Itu keluar tahun berapa? Keluar tahun berapa itu? Enggak, maksudnya dia duluan mungkin Lau Chan yang terinspirasi sama dia, cuman mirip banget. Bajunya baju Cina, rambutnya ponytail kayak gitu. Iya, Lau Chan keren gitu menurut gua di situ salah satu yang keren. Bapaknya Pai Chan. Musuh-musuh klasiknya ya kalau Pilaf ya udahlah favorit orang. Tapi itu bertiga tuh lucu banget sih. Itu bertiga lucu banget sih. Pilaf, Mai sama siapa tuh? Itu ninja rubah ya? Itu ninja rubah ya? Iya, tiba-tiba ya ninja rubah. Terus ada yang rahasia tahi hidung tuh. Itu gua gak ngerti loh. Itu apa sih joknya? Iya. Lu ngerti gak Ki? Mungkin translation-nya mungkin kita gak ngerti kali ya. Pokoknya dia megang batang gitu tau ada tahi hidungnya di sini, rahasia tahi hidung. Gue gak ngerti dan banyak yang gak ngerti translationnya ngaco-ngaco. Iya gitu. Tapi dari geng Piraf itu menurut gue robotnya keren. Iya. Robot gatai. Robot dia gatai keren. Robotnya yang ada kepala, badan sama kaki. Nah, pas badannya hancur, kepala sama kaki doang. Masih bisa. Jadi apa namanya? Jadi ostrich. Jadi burung unta. Aduh. Terus kalau misalnya karakter yang banyak karakter yang lucu sih yang ninja yang di level itu. Itu. Oh yang tatami. Salah. Bener. Red Ribbon ini itu lucu banget loh. Dan translationnya ninja beranak 5. Iya. Padahal dia kembar. Iya. Kembar 5. Tapi dia ngakunya ilmu berbanyak tubuh. Iya. Itu aja kembar ya. Awalnya bukannya itu ya bisa nongol sini, tiba-tiba di sini. Tiba-tiba di sini. Terus ada berlima. Dan namanya ninja beranak 5. Ini bener apa di sini? Itu tolol banget. Terus skalanya ini pas dia ngumpet di bawah air dikasih teko panas. Oh iya itu. Simpel banget. Goblok banget ya. Tapi Son Goku juga absurd sih kadang-kadang. Yang pas kejebak di under bawah gitu kan. Ini di bawah mana? Yang di sungai di bawah gua gitu. Ada gurita. Kamehameha dimakan. Jadi gurita bakar. Nyam. Tapi adegan itu gue jadi itu loh. Gara-gara itu gue tuh obses sama gurita. Lu jadi suka takoyaki? Iya. Oh. Gara-gara tentakel. Kelihatannya enak ya. Enak banget gitu. Ternyata gak seenak gitu.
kenyal gue emang suka makanan kan cumi. Untung lo gak nyari dinosaurus terus buntutnya lepas. Iya. Andai ada mungkin udah dilakuin. Soalnya gue liat adegan itu cuman berapa kotak aja. Ini enak banget ya Son Goku ya makan gurita. Dia bilangnya kan kamu ikan cumi. Saya gurita. Saya gurita. Dia ada kelucuan lagi tuh, salah satunya waktu dia baru ketemu Yamcha itu. Ini nih kayak di komik ini doang deh. Yang dia mukul Yamcha itu dia mental ke atas kotak komiknya. Oh iya. Kotak komiknya hancur ke bawah lagi. Ini kok anjing ya? Ini kenapa gini? Hey, logika, hey. Logic please. Garisnya kayak bolong gitu. Yamchanya balik lagi. Yamchanya balik lagi kena kotak komiknya gila itu Breaking the fourth wall. Itu keren sih. Berarti bisa dibilang Toriyama itu pertamanya breaking the fourth wall ya? Iya, di mana ya? Iya, tolol banget. Masa kena kotak panel komiknya gitu kan. Keluar. Tapi imajinasinya keren sih. Keren, itu kayak kapsul itu teknologi yang nggak kepikiran kan. Pasti anak-anak kecil semuanya berimajinasi punya Enggak kapsul. sih, gue gak setuju sama lo. Gue bilang itu cuma males aja. Jadi ini gimana caranya biar dijelasin? Magic. Ya gak bisa magic. Ya udah apa? Kapsul. Corporation. Semua men. Pencet ini rumah, pencet ini mobil, motor. Itu teknologi kuantum, Jak. Iya. Jadi kecil rumahnya, jadi gede kuantum. Nano bisa gak Nano? Enggak. Kebalik. Berarti Marvel ngikut Dragon Ball. Betul. Tapi Dragon Ball itu kan emang banyak lucu sama serunya tuh emang berimbang gitu ya. Terutama yang Dragon Ball. Gue seneng yang awal itu gue setuju bahwa 50-50 imbangnya enak. Kapan lucu, kapan serius. Semua tuh berubah setelah Piccolo ya. Mulai Piccolo kan? Enggak, sebenarnya mulai Dragon Ball Z. Raditz datang dah beres deh, serius. Orang itu aja masih ada yang mau nanya Dragon Ball yang sama peramal yang tahu-tahu ada yang muter terus gitu. Oh iya, Baba. Itu ngelawan apa aja sih? Itu yang manusia transparan. Itu kena mimisan lagi. Iya. Lagi mimisan. Ada yang mumi. Terus berumahnya marah, tapi kan untuk menyelamatkan pacarmu kan. Iya. Terus pas si Yamcha kan ikut berantem tuh kalau nggak salah yang lawan manusia mumi yang ada lidah itu terus bawanya api gitu tuh. Dia minta sama Muten Roshi ada saran nggak buat berantem? Ada, jangan mati. Itu saran saya itu. Anjing nih si Kame Sennin. Tapi di Dragon Ball yang Before Z ya, Yamcha tuh masih berguna banget loh. Masih berguna. Banget. Karena Yamcha juga kadang-kadang dia kan jago naik kendaraan kan. Suka bantu berapa kali sama dia suka naik mobil off-road. Motor ya, off-road atau apa masih bisa. Dan berantem pun juga untuk musuh-musuh yang cara-cara dia masih bisa. Di era itu kan belum ada musuh yang powerful gimana banget gitu. Nah, musuh powerfulnya pertama kali justru si Spike ya. Piccolo yang awal. Pas awal ya. Raja iblis gitu kan, Raja iblis. Piccolo namanya Majunia sebenarnya. Nah itu Piccolo sebenarnya yang bapaknya itu. Iya. Dia Piccolo ya. Iya. Terus gimana urutannya? Jadi Piccolo kan yang pertama nih. Terus kan bolong kan ditembus sama Goku. Nah pas bolong itu dia ada telur. Nah itu anak itu si Majunia dan Piccolo sekarang. Maju apa? Majunia. Oh, nama itunya itu. Jadi di komiknya abis dia bolong itu kan langsung blak gitu, telurnya pecah kan. Nah jadi Piccolo kecil lucu kan. Aku siapa yang membunuh ayahku, aku ingin bunuh dia, dia ngomong kayak gitu. Tahu tiba-tiba udah langsung Tenkaichi Budokai dia udah dewasa kan. Ketemu di situ kan. Iya di situ kan ya. Iya, balas dendamnya Piccolo yang dewasa itu. Pertama kali ketahuan. Kan kecopot sini kelihatan ada ininya nih. Oh iya benar. Baru di situ. Tadinya dia nyamar namanya. Iya, awalnya dia enggak pakai nama Piccolo. Majunia itu. Oh. Dia pakai nama Junia. Bukan namanya apa gitu enggak ya? Enggak, dia pakai nama Junia. Oh, makanya enggak ada yang tahu ya. Gitu. Dan Goku juga baru juara kan pas di situ, pas ikut Tenkaichi Budokai ketiga. Runner up 2 kali. Iya. Siapa? Kalah sama Kame Sennin, kalah sama Tenshinhan. Terakhir menang sama Piccolo. Majunia. Yang ketiga. Menang. Karena satu dia kalah sama Kame Sennin, Goku keburu berubah jadi gorila. Bukan. Apa? Kakinya kurang panjang. Oh iya. Kalah. Nah, habis itu udah arc yang itu kan yang di Tenkaichi Budokai yang selanjutnya itu Son Goku tahu tuh udah gede kan ya. Kira si kawin sama Cici kan. Terpaksa kawin. Terpaksa karena dia janji. Aku kira istri adalah makanan. Oh, jangan lupa tapi kalau dipikir dulu bokapnya si siapa? Gyumao, Raja Setan Sapi. Ya, sapi itu. Itu kuat juga loh dulu awalnya. Kuat. Dia kan
karakter menakutkan dibikin kayak gitu kan. Awalnya, cuman tak kenapa terakhir cuman jadi bapak-bapak pakai baju kemeja putih itu. Nah, jadi tuh si Son Goku apa si siapa namanya tuh? Kame Sennin diminta buat matiin api di istana. Kipas Basoshan. Kipas Basoshan hilang karena kena kuah bakso. Akhirnya dibuang terkena kuah bakso. Terus translation itu anjing tuh. Akhirnya di Kamehameha untuk Kame Sennin keker. Dan enggak cuma apinya, istananya hancur juga. Istananya hancur. Akhirnya baru akhirnya di pas Raditz datang tuh masuk Dragon Ball Z namanya. Iya. Itu sih udah ada Gohan. Nah itu juga gue kurang suka yang pas masuk ke Z tuh awalnya, gue gak bilang jelek ya, keren. Tapi pas masuk ke Z kan style Toriyama juga udah mulai berubah. Yang orang jadi ototnya udah mulai kotak-kotak segala macam. Sementara kan kalau dulu kan style dulu gak pernah kotak-kotak, bulat-bulat gitu lucu kan. Tapi gini juga Cak, di Dragon Ball Z awal tuh berevolusi tuh. Jadi Dragon Ball Z awal sama akhir tuh yang udah yang kita lihat sekarang deh. Sampai sel aja tuh udah beda. Itu ototnya belum sekotak-kotak gitu. Pasti udah berubah Saiyan pertama kali dia jadi Saiyan aja ototnya tuh beda sama yang next sudah biasa jadi Saiyan gitu ya. Saiyan 1 aja waktu masih lawan Frieza aja masih bulat. Belum kotak kan? Belum kotak-kotak banget. Belum rip banget lah gitu. Belum rip banget. Nah, dia kan fitness terus tuh. Gravitasi 10 kali lipat ya. Yoi. Itu waktu lawan siapa sih Frieza itu kita dibikin di brainwash jadi ngancurin bumi itu udah biasa, siapa juga bisa gitu ya. Kan si ini bisa tuh, siapa namanya? Frieza bisa ya, bahkan jago, it's not even my final form. Udah bisa ngancurin kan. Oke, gue rasa itu pertama kalinya kali. Dalam dunia manga dan dunia Jepang itu kan mempengaruhi semuanya. Nah itu bener juga. Final form itu Frieza tuh adalah karakter pertama yang pakai final form. Iya maksudnya ini bukan final form gua, ini bukan final form gua. Total berapa 3 ya atau berapa? 4 bahkan. Ya. Jadi Frieza 1, 2, 3, 4 ya. Justru yang 4 tuh biasa aja gitu ya. Iya 4 tuh yang kayak ya cicak gitu lah pokoknya lah. Cicak putih. Yang as we know itu lah ya. Yang pertama kan yang tanduk. Yang 2 yang gede. Yang ketiga yang tanduknya banyak. Yang panjang. Panjang kepalanya. Yang keempat biasa. Ya masih kepengaruh sama aliennya lah. Alien Romulusan ya. Oh iya. Karena kan karakter tuh alien kayak gitu kan juga pernah nongol di Dr. Slump kalau lo lihat. Itu kayak xenomorph kan? Form ketiga tuh kayak xenomorph kan? Gitu. Itu salah satu karakter penjahat lagi yang gue suka itu. Pasukan Ginyu. Ginyu tuh karena Ginyu fanbase-nya tuh banyak loh. Even di US fanbase-nya banyak loh. Banyak yang recreate pose-nya kayak gitu. Terutama Rikum. Itu bukan paling susah. Lo create pose-nya. Enggak, Rikum tuh agak bencong gitu ya. Gaya-gayanya kayak gitu. Ya dia masih di pinggir sih. Yang susah jadi si jenderalnya itu yang di tengah yang harus nungging terus. Tangan itu loh. Nih, namanya siapa ya? Ginyu. Jesse, Rikum, Bardo itu yang kecil. Terus yang satu lagi, yang cepet. Siapa ya? Kenapa apa ya? Lupa kita ya. Lupa gua. Nah terus Dragon Ball tuh yang ini nggak sih yang menormalisasi ngancurin bumi gitu? Apa sebelumnya udah ada komik lain? Kalau hancur gitu. Soalnya makin kesini tuh bumi ngancurin planet tuh kayak makin biasa. Gampang gitu. Aja gitu. Iya sih. Dulu waktu gua aja ini kan boost of power level gitu waktu Vegeta. Oh iya, Nappa pertama kali datang kan. Ini for the record ya, Vegeta itu bacanya apa? Vegeta. Sebenarnya Vegeta, tapi kan pronunciation orang Jepang buat V dan F itu agak susah. Ya, jadi V jadi B. Jadi B. Gini, nama aslinya Vegeta. Cuma dibacanya Vegeta. Cuman karena orang Jepang nggak bisa Vegeta, jadi Vegeta gitu. Di Alex Vegeta ya. Nah, jadi Vegeta itu. Nah, waktu si Vegeta, jadi kita nyebutnya Vegeta ya kalau gitu. Gampangnya gitu sih. Vegeta sama Nappa datang ke bumi kan si Nappa tinggal gini doang, kotanya hancur ya. Iya. Itu Nappa sama siapa yang datangnya? Loh, Nappa sama Vegeta berdua. Vegeta. Cuman yang ngancurin si Nappa ya. Kasih salam kan dibilang kan. Iya, terus hancur semuanya. Datang pertama Raditz, setelah Raditz langsung Nappa sama Vegeta. Yang bunuh Raditz itu si Spike. Iya. Langsung dikalahin di dia. Iya. Itu kayak belum kemana-mana deh. Berantem di depan rumahnya Kame Sennin kan? Enggak kan kecil pulaunya Kame Sennin. Pulaunya Kame Sennin kecil kan? Enggak di pulau kan. Di pulau kan buat apa namanya? Nyulik Gohan. Terus dia pindah, dikejar. Oh iya. Oke. Nah, Raditz itu dibunuh. Nah, next lagi arc-nya Cell ya. Oh enggak dong, kejauhan. Frieza dulu. Iya, Frieza Cell kan. Frieza Cell. Android dulu.
Android. Oh iya, Android nyambung ke Cell gitu. Dan in between kan banyak movie-movie yang non canon kan. Iya. Android 13, 14, 15 gitu kan. Tapi Android 18 cantik sih menurut gue sih. Ya. Iyanya langsung gitu. Ya. Dia bukan robot, hanya manusia yang dirubah sedikit. Bisa aja kririt. Iya. Dia ngelihat, aduh jorok ah. Yaudah. Jadi 17 yang benar-benar robot. Enggak kan? 16. Mereka kembar. Mereka kembar kan 17 18. 16 yang robot. 16 yang pure robot. Pure robot 16. Pure robot 16. 17 18 cuman human manusia di cyborg. Cyborg. Sebenarnya di ini Raja Wali Graffiti lebih tepat menggambarkan ya cyborg 17. Gitu. Kan kalau di itu Android tuh. Android itu apa sih? Robot bukan? Android ya. Oke, ini kalau lu pakai iPhone apa pakai Ngadu bagus. Pas lagi. Kalau gue bilang tuh sebenarnya kalau definisi di Jepang ya kan ada Android ada cyborg. Langsung matanya berbinar-binar nih langsung. Oh, iya. Android gue bilang ini kadang-kadang orang suka ketuker. Gue gak tahu mana yang benar. Satu itu adalah full mesin. Android. Mungkin Android atau bisa jadi cyborg. Karena kan kalau di dunia Dragon Ball si Android 17-18 gak full mesin. Iya, bukan nih di luar Dragon Ball arti Android itu apa maksudnya? Harusnya sih Android mesin itu Jinso Ningen berarti full mesin. Gitu. Karena kalau cyborg itu kan cybernetic organism. Cybernetic organism. Yeah. Seperti halnya film Cybercop. Cybercop. Cybercop namanya. Yang itu loh. Cuman jadi rancu dong gitu kan. Rancu apa ranci? Rancunya dalam arti ini sekarang ketukar-tukar pemakaian ini karena kan cybernetic organism. Yes. Right kan? Harusnya ada unsur human flesh atau Yeah. apapun ada mesinnya. Nah, Terminator full mesin. Tapi bilangnya cybernetic organism. Enggak dia organisme pakai kulit-kulit gitu. Oh, kulitnya doang kali dihitung. Kayaknya. Bisa jadi. Iya. Lu bener, make sense. Rambut apa. Rambut atau apa luar doang, dalamnya full mesin. Nah, cuman Artificial juga. Ya tadi kan Android artificial droid. Nah, jadi ya sekarang pusingnya adalah terserah si pengarangnya aja gue bilang. Tinggal masalah lo berapa persen mesinnya atau berapa persen flashnya atau apanya gitu gue bilang. Saya kira nggak pernah ngejelasin ya. Apa? Berapa persennya? Ya enggak saya. Enggak ada yang kritis juga. Jarang-jarang kayak gue orang. Nikmatin aja. Ya, Lapis lazuli itu kan kembar kan mereka sebenarnya. Lapis sama lazuli. Ya apa yang lo abrepin gitu Toriyama aja lupa sama Lanci. Lu suruh dia ngejelasin Android. Ada juga kalau yang versi Indonesia itu lapis legit. Iya. Gue nyadar. Kurang lucu, maaf. Ya, habis itu Cell tuh keren ya. Maksudnya karakter juga keren, tampangnya tuh keren. Menurut lu keren Meskipun sih? juga walaupun aneh. Gini, ada Cell menurut gue keren. Oke, gue seneng secara desain. Tapi meskipun gue rada sebel karena gue bingung dia itu mulai dari lizard apa kecoa. Karena kan Cell kan yang kita lihat bentuk ketiga. Dan Cell itu cyborg juga ya sebenarnya. Nah itu cyborg juga. Agak aneh sih. Agak aneh. Dia dari telur, dia keluar. Terus dia ada bentuk yang nanti kayak bentuk binatangnya kan. Nah, binatang terus ada kayak kepompong terus yang kebuka. di ini kan yang di tabung itu. Iya, kekunnya itu. Kan ada kan yang diketemuin sama di mereka labnya kan. Dr. Gero itu. Ya ada kayak kecoa gede, belakangnya kebuka. Nah, keluar sel yang baru kan. Hah? Iya. Ada yang bentuk kecoa. Iya. Nah, jadi gue bingung. Dia kecoa, tapi kok patternnya kayak lizard atau apa maunya? Gue Dia gak ngerti. kecoa lizard. Kecoa lizard. Lizard. Lumayan. Lizard Roach. boleh. Terus dia bisa ngeluarin Cell Junior juga ya dari bentuknya. Ya, gitu. Tapi Cell tuh agak-agak menjijikan gitu. Gue gak suka tuh Cell pertama sama kedua tuh. Ketiga. Iya, gue Dan ketiga tuh Cell ketiga agak-agak ganteng gitu loh mukanya. Karena bentuknya kayak gitu aja. Iya, dan di slim kan, desainnya secara bentuk keren simple, gitu ya. disimpelin aja gitu. Karena mengingat sebelumnya itu kan udah lawan Furiza ya yang bentuknya kayak apa. Jadi ya udah Cell segini aja bentuknya. Cuman yang pertama kan bener-bener kayak aneh banget, mulutnya tutup. jelas. Kedua yang bibir doer. Iya, agak-agak negro. Terus yang Cell 3 tuh kan udah ada namanya Cell Game ya, yang dia bikin itu cepet banget ya. Bikin arena ya, pakai batu cadas gitu. Itu udah perfect Cell kan namanya di situ kan. Iya. Nah, habis itu udah Son Goku itu udah bisa Super Saiyan 2 ya? Ya, belum. Itu Gohan. Belum. Super Saiyan 2 Gohan di situ. Son Goku enggak bisa. Belum. Nah, sekarang gue mau nanya nih jadinya nih. Lo Goku apa Gohan? Apanya? Favorit? Milih cuma 2 itu. Ya, di antara 2 itu. Vegeta soalnya. Great Saiyaman. Gue juga. Great Saiyaman. Itu karakter gue paling suka Great Saiyaman soalnya. Ya berarti Gohan.
Enggak, karena kan gini kan aslinya kan. Kalau gue suka Goku secara personality, cuman paling sering lebih kuat tuh Gohan yang punya potensi. Gue nggak ngomongin super ya. Nah, itu yang selalu punya potensi yang dia selalu lebih kuat nonjol tuh selalu Gohan gitu. Gue bilang kesalahannya justru dari Toriyama. Kenapa? Kesalahannya gini. Jadi sebenarnya emang mau diturunin. Jadi kan Goku di situ kan harusnya ganti peran ya. Yang menang kan Gohan lawan Cell. Ya. Nah, sayangnya setelah itu Toriyama bingung bawa ceritanya Gohan. Akhirnya jadi keluar Great Saiyan Man. Meskipun banyak fans senang ya. Fans senang karena lucu, fun. Saat itu tuh feeling baca Dragon Ball adalah kayak balik ke Dragon Ball dulu. Itu after Cell maksudnya. Iya, Abis ya. Jadi sementara kehidupan orang biasa udah nggak ada itu lagi. Toriyama juga lagi bingung mau kemana lagi. Fans sedangkan ngotot harus ada musuh lebih kuat lagi biar fans udah salah Toriyama makanya gue bilang dikasih action yang keren banget, yang seru banget, tegang, orang jadi pengen itu terus. Padahal Toriyama ada bener ya, dikasih jeda balik yang kayak Dragon Ball dulu itu. Dan di kehidupan dia apa? Star High School ya? Orange Star High School. Itu tuh menyenangkan sekali loh. Iya. Orang lupa bahwa Dragon Ball itu awalnya humor. Lucu, bukan masalah kesananya. Tapi dibalikin serius lagi. Ya karena demand dari orang Jepang pengennya gitu, dan orang Jepang ngerasa pas mereka ngomong gini, ya Gohan kok cupu sih? Padahal menurut gue itu gak cupu loh. Karena itu lucu gitu, itu bagus gitu. Orang minta Goku akhirnya dibalikin. Genji pasti yang minta tuh. Oh iya. belum ada. Jadi Genji belum ada. Tapi lagi enak sih nyalahin mereka. Kalau ada apa Genji, ini semua gara-gara Genji. Jadi gue bilang tuh permintaan itu akhirnya balik ke Goku, dan sejak saat itu Toriyama play safe. Iya. Dia gak mau eksperimen lagi. Bener. Dia lanjut Goku aja terus. Enggak, tapi ada satu yang tetap dipegang. Goku kuat karena latihan. Gohan latihan dikit bisa surpass Goku. Selalu kayak gitu. Selalu. Makanya Goku tuh percaya banget, dia selalu ngerasa bumi in the right hand lah kayak gitu kan. Makanya gue bilang potensi Gohan. Itu berarti namanya orang tua tidak baik itu. Ninggalin bumi mulu. Tenang, ada Gohan. Makanya gue bilang Gohan potensinya selalu lebih kuat kan. Harusnya. Dikasih ilmu gitu sama siapa tuh yang udah tua itu tuh. Kaioshin udah tua itu langsung lebih kuat. Waktu dia masih kecil dilatih sama Piccolo lebih kuat. Yang pertama kali jadi Super Saiyan 2 dia. Gohan. By the way, lu pernah denger rumor namanya Hyper Saiyan enggak? Gua gak pernah denger. Gue dulu soalnya namanya dinamain Hyper Saiyan itu. Tunggu, ini kita ngomong apa nih? 90s. Kalau itu keluar gara-gara Raja Wali Graffiti udah jelas salah. Enggak. Di omongan-omongan di fanboys aja. Aja fanboys. Gua gak Super Saiyan 2 tuh dulu dibilangnya Hyper Saiyan. Nah, Hyper Saiyan itu Gohan yang rambutnya turun 1. Iya, tahu. Ada listriknya. Cuma dari look tuh rambutnya turun 1, itu Hyper Saiyan gitu. Ya karena mungkin saat itu belum ada istilah Super Saiyan 2 kan emang ada elektrikalnya kan. Nah, Super Saiyan 2 tuh baru jelasin sama Son Goku waktu dia mau berubah jadi Super Saiyan 3 kan. Iya. Ini Super Saiyan 1, ini 2. Yang 2 tuh ada listrik-listriknya tuh. Tapi secara rambut Goku Super Saiyan 1 sama 2 enggak beda jauh ya. Ada beda. Yang 2 agak lebih jelas itunya ya. Garisnya tajam. Rambut garis-garisnya jelas. Kalau 1 tuh kuning doang. Kuning doang naik, terus dalamnya gak ada garis. Gak ada garis. Kalau pas Super Saiyan 2-nya ada garis-garis tajamnya. Ada garis-garis. Gitu. Kalau dan juga ini nih evolusi gambarnya berasa banget di arc Majin Buu tuh. Oh, itu udah terakhir. Iya, udah terakhir. Jadi kan yang abis Cell tuh udah berubah pas Cell, abis Cell tuh langsung berubah lagi. Bahkan gambar si Vegeta-nya itu udah beda kayak agak lebih mukanya agak lebih kecil, otot-otot lebih kotak. Ya, kotak, lebih lebar, guratannya kalau yang kita lihat Dragon Ball pertama kali Vegeta datang kan gila cupu banget. Iya, culun. Kayak orang culun, kate, anak rambut kecil kate. Rambut tinggi gitu. Terus ngerasa makin tinggi gak sih Vegetanya? Iya, makin kesini makin tinggi. Nambah. Itu komposisi kakinya agak lebih panjang dikit. Dulu tuh kakinya agak pendek. Karena gini, kalau lo ingat terakhir Goku ketemu Vegeta, Goku begini, Vegeta cuma begini doang. Vegeta tuh segini ya Goku. Rambutnya. Yang sekarang ngeliatnya mukanya kayak gini, jaraknya dekat, jarak matanya dekat. Sementara kalau Dragon Ball awal, Vegeta tuh pendek banget, Goku tuh harus begini. Oh gitu ya? Iya, harus begini turun banget. Terus kayak gambar ilustrasi Goku lagi ngeliat ke Frieza pendek. Mirip. Dan ada apa sih Akira Toriyama sama orang Kate? Kenapa nih? Keririn. Kate. Goku dulu. Sudah kayak Chaos. Frieza. Kate Kate semua kenapa? Frieza.
mau ngumpulin Dragon Ball nambah 5 cm. Oh iya. Kenapa cuma 5 cm? Iya. Biar gak kentara katanya. Pelan-pelan dong, biar gak ketahuan. Burma juga tiap tahun muda setahun aja. Iya. Biar gak kentara. Aduh. Dulu lucu-lucuan lagi. Itu juga Commander Red. Oh, Retriever. Dia ngumpulin kenapa? Commander Red bertemu tinggi. Gue masih inget aja gue itu. Terus itu alasan-alasan tolol. Permintaan lucu terhadap Shenlong. Nah, lo pernah ingat gak Shenlong itu pernah dimintain jadi Kancut. Apalagi Kancut. ngidupin orang udah paling sering. Siapa Yamcha tuh pernah mau mintain kalung cuman nggak jadi. Diserobot sama Kririn, lepasin bom yang ada di nomor 18. Oh iya. Tapi sebelumnya kan ini permintaan apa lagi nih? Saya mau kalung sebenarnya buat pacar saya. Minta kalung, itu tolol banget sih. Minta duit ke anjing. Padahal kalau pengen kalung tinggal dibeli aja beres. Pakai duit gitu, turun tolol saya. Tapi ada yang minta duit cuman Pilaf ya. Pilaf cuman mau kaya loh. Iya, paling masuk akal Pilaf. Dia nggak mau menguasain dunia. Iya Enggak. Dia cuman mau kaya Pilaf. Mungkin mau jadi presiden. Dia terlalu bodoh bro. Ini paling masuk akal itu sih. Kalau Shenlong itu bisa permintaannya satu, cuman bisa banyak. Lebih diverse permintaannya. Jadi gini si Tetap Shenlong, satu kan? Shenlong permintaan satu, cuman bisa bilang hidupin orang yang dibunuh sama Vegeta. Hidup semua. Kalau Porunga permintaannya 3, cuman nggak boleh banyak. Hidupin siapa yang nggak bisa plural. Nggak bisa plural gitu. Siapa Porunga yang mana tuh? Porunga yang di Namek. Oh, yang Namek. Iya kan. Pernah soalnya diminta si siapa ya Kririn bilang, baik ya 3 permintaan, terus hidupin yang dibunuh ini, nggak bisa satu aja. Wah ternyata pelit anjing. Kurang lebih gitu. Ya itulah kelucuan dan keseruan Dragon Ball yang menurut gue agak-agak everlasting sih Dragon Ball. Gue rasa bakal seterusnya dan. Menurut lo gue harus nonton itu nggak sih atau baca Super gitu? Super. Should I? Karena gue berhenti itu. Gue sih gua bilang udah tumbuh nonton dewasa. aja. Gak usah baca komika kan beda banget sama animenya. Terus animenya juga kalau lo mau baca ya langsung skip aja mungkin langsung. Yang harus tonton mungkin Resurrection F aja. Emang ya pertama ketemu Berus perlu. Furiza Emas perlu. Iya, Resurrection F. Broly perlu. Udah 3 itu. Broly gambarnya bagus soalnya. Emang kalau baca kenapa sih? Baca ceritanya beda. Baca. Ceritanya beda sama yang di anime. Emang kalau beda banget gitu. Beda karena waktu pertandingan gini deh, waktu yang para dewa kematian ini di manga itu mereka sempat berantem. Di anime mereka nggak pernah ketemu berantem. Iya, di skip. Gitu. Yang berantem soldiernya, warriornya. Tapi yang di anime ada episode yang mereka ngadu baseball. Iya. Itu stupidnya. Jadi general story-nya aja beda. Apa ujungnya sama juga? Ujungnya sebenarnya anime lebih fun sih kalau lebih fun. Iya. Lebih fun aja. Gue suka kan lebih baca kalau intelektual. Dan movies yang kan kayak movies yang terakhir tuh yang superheroes. Superhero udah bagus lah terakhir lah. Oke lah. Dragon Ball superheroes tuh yang susah banget yang nyebutnya. Dragon Ball superhero. Tribut buat Gohan sama Piccolo lah. Iya. Baiklah, barusan obrolan kita tentang Dragon Ball, salah satu best all time comic book dan anime dan gue bilang ya intinya ini kalau karya. Anime enggak sih, soalnya kelamaan. Tapi kan bisa dibilang dia sama kayak manganya ngerubah dunia manga Jepang. Iya. Gara-gara ada Dragon Ball banyak manga yang modern bagus kepengaruh. Anime juga sama. Berubah juga ya. Iya. Gak ada Naruto, gak ada siapa lagi. Sebut aja. Ya revolusioner lah. Gak ada Ranma. Gak ada hubungannya. Karena itu si nenek gila itu emang masalah celana dalam sih. Oke, dia kepengaruh Toriyama. Kakek yang maling kanjut terus pakai ikutan. Paling Jepang. Ya baiklah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.